Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang teknik integrasi. Dalam teknik integrasi yang pertama ada aturan dasar integrasi. Aturan dasar integrasi terdiri atas 5. Yang pertama konstanta dan pangkat. Untuk mencarinya, integral dari K terhadap U itu sama dengan konstanta dikali dengan U plus C. Yang kedua eksponensial. Untuk mencari integral dari eksponensial, maka eksponensial pangkat U terhadap DU sama dengan eksponensial pangkat U plus C. Yang ketiga fungsi trigonometri. Integral dari sin U terhadap U itu sama dengan min cos U plus C. Yang keempat adalah fungsi aljabar. Integral dari DU per akar A kuadrat kurang U kuadrat itu sama dengan sin pangkat min 1 U per A plus C. Yang terakhir adalah fungsi hiperbolik. Integral dari sin hiperbolik U DU itu sama dengan cos hiperbolik U plus C. Yang kedua adalah substitusi dalam integral. Ketika kita menyelesaikan persoalan integral tidak dalam bentuk standar, maka gunakan metode substitusi untuk mengubah menjadi bentuk standar. Rumusnya adalah ini. Integral dari f gx dikali dengan g aksen x dx itu sama dengan integral dari f u du. Nah, di sini kita misalkan gx itu adalah fungsi yang dapat dibedakan. Maka gx ini kita bedakan menjadi u. Dan g aksen x adalah turunan dari u. Maka gx ini kita ubah menjadi du. Kemudian f yang ada pada bawah ini kita misalkan sebagai antiturunan dari rumus yang f kecil ini. Kemudian dipluskan dengan c. Setelah itu, setelah kita sudah mendapatkan hasilnya, kita mensubstitusikan kembali u yang dari u yang awalnya kita ubah dari gx menjadi gx kembali. Contohnya dalam substitusi integral. Integral 5x kurang 3 pangkat 3 dx. Misalkan 5x kurang 3 ini sebagai fungsi yang dapat dibedakan. Kita membedakan 5x kurang 3 ini sebagai u. Turunan dari 5x kurang 3 sama dengan u adalah 5dx sama dengan du. Kemudian dalam mencari dx, maka du dibagi dengan 5. Oleh karena itu, integral dari 5x kurang 3 pangkat 3 dx itu sama dengan integral 5x kurang 3-nya itu kita ubah menjadi u dan pangkat min 3. Kemudian dx-nya ini kita ubah menjadi 1/5 du. Setelah itu kita menurunkan 1/5 dikali dengan 1/4 kali u pangkat 4. Nah, u pangkat 4-nya ini kita tuh dapat dari integral dari u pangkat 3. Kemudian dipluskan dengan c. 1/5 dikali 1/4 u pangkat 4 plus c itu sama dengan 1/20 u pangkat 4 plus c. Di sini kita mengubah kembali u pangkat 4 ini menjadi 5x kurang 3 yang tadi kita ubah. Maka di sini hasil dari 5x kurang 3 pangkat 3 dx adalah 1/20 dikali 5x kurang 3 pangkat 4 plus c. Yang kedua integral by part. Rumusnya adalah dx dikali dengan ux kali vx itu sama dengan ux dikali v aksen x ditambah vx kali u aksen x, atau ux kali v aksen x itu sama dengan dx dikali ux kali vx kurang vx kali u aksen x. Maka integral dari ux kali v aksen x dx itu sama dengan ux dikali vx kurang integral dari vx dikali u aksen x, atau integral dari u
dV sama dengan UV kurang integral dari V du. Contoh dari integral by part. Contohnya adalah integral dari X akar 2X tambah 1 dx. Di sini kita menggunakan rumus yang integral U dV sama dengan UV dikurang integral V du. Kita misalkan X sebagai U dan akar dari 2X tambah 1 sebagai dV. Di sini U-nya adalah X, maka du per dx-nya adalah 1. Kemudian du-nya itu sama dengan 1 kali dx atau dx. dv-nya dari akar 2x tambah 1 itu bisa juga disebut sebagai 2x tambah 1 pangkat setengah dx. Untuk mencari v-nya, kita mencari integral dari 2x tambah 1 pangkat setengah dx. Maka v-nya adalah 1/3 2x tambah 1 pangkat 3/2. Setelah kita sudah mendapatkan u, v, dan du-nya, maka kita tinggal mensubstitusikan yang U, dV, du, dan V-nya itu ke dalam rumusnya. Di sini U-nya adalah X, V-nya adalah 1/3 dikali 2X tambah 1 pangkat 3/2 dikurang dengan integral dari V-nya adalah 1/3 dikali 2X tambah 1 pangkat 3/2, kemudian du-nya itu adalah dx. 1/3 dikali dengan X adalah 1/3 X. Terus 2X tambah 1 pangkat 3/2 dikurang 1/3-nya dikeluarkan. Kemudian integral dari 2X tambah 1 pangkat 3/2 dx. 1/3 X dikali 2X tambah 1 pangkat 3/2 dikurang dari 1/3 dikali 1/2 kali 2/5 2X tambah 1 pangkat 5/2 itu didapat dari integral dari 2X tambah 1 pangkat 3/2. Kemudian dipluskan dengan C. Setelah itu, karena di sini 2 dan 2-nya sama dicoret, maka hasil akhir dari integral X akar 2X tambah 1 dx adalah 1/3 X dikali 2X tambah 1 pangkat 3/2 dikurang 1/15 dikali 2X tambah 1 pangkat 5/2 plus C. Yang keempat adalah integral trigonometri. Ketika kita mengkombinasikan metode substitusi dengan pintar digunakan pada trigonometri, kita dapat mengintegrasi ke dalam format trigonometri yang lebih lebar, terutama terhadap 5 format trigonometri yang sering ditemui. Di antaranya, yang pertama adalah integral sin pangkat nx dx atau integral dari cos pangkat nx dx. Yang kedua, integral dari sin pangkat mx cos pangkat mx dx. Yang ketiga, integral dari sin mx cos nx dx atau integral dari sin mx sin nx dx atau integral dari cos mx cos nx dx. Yang keempat adalah integral dari tan pangkat nx dx atau integral dari kotangen pangkat nx dx. Dan yang terakhir, integral dari tan pangkat mx sekan pangkat nx dx atau integral dari kotangen pangkat mx kosekan pangkat nx dx. Contoh dari integral trigonometri, yaitu integral dari sin pangkat 5x dx. Integral dari sin pangkat 5x dx, di sini kita mengubahnya menjadi sin pangkat 4x sin x dx. Nah, kita dari sin pangkat 4x ini, kita mengubahnya menjadi sin kuadrat x dipangkatkan dengan 2. Nah, sin pangkat 2x itu nilainya sama dengan 1 kurang cos kuadrat x. Maka sin 4x ini kita ubah menjadi integral dari 1 kurang cos kuadrat x dipangkat 2 dikalikan dengan sin x dx. Kemudian 1 kurang cos kuadrat x
dikuadratkan, itu hasilnya sama dengan integral dari 1 kurang 2 cos kuadrat X ditambah cos pangkat 4X dikali dengan sin X dx. Nah, maka min integral dari 1 kurang 2 cos kuadrat X ditambah cos pangkat 4X dikali sin X dx. Maka hasil dari integral sin 5X dx adalah min cos X ditambah 2/3 cos pangkat 3 X dikurang 1/5 cos pangkat 5X plus C. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rationalizing substitution. Integran dalam integral sering membuat penyelesaian menjadi lebih sulit. Integran meliputi bentuk akar berpangkat seperti berikut ini. AX plus B akar dari, akarnya ini jumlahnya ini lebih dari 1. Sehingga membuat penyelesaian diintegralkan akan menjadi lebih sulit. Dalam permasalahan seperti ini, substitusi adalah menjadi salah satu metode jalan keluar untuk mencari integralnya. Contoh, untuk mencari contohnya itu, persamaan ini diibaratkan menjadi U, sehingga nanti semua persamaan ini adalah bentuknya menjadi seperti U. Nah, ini bentuk contoh soalnya. Dimisalkan, U itu adalah akar X, jadi U kuadrat sama dengan X. Dan 2U du sama dengan X. Lalu, untuk penyelesaiannya, akar dari dx per X min akar X sama dengan integral dari dx itu tadi kan dx sama dengan 2du, jadi dimasukin dx 2du. Lalu untuk x itu adalah u kuadrat, dan akar x itu adalah u. Sehingga, lalu ini duanya dikeluarkan menjadi 2 integral 1 per u min 1 du. Lalu, sama dengan integral dari 2, 1 per u min 1 du sama dengan 2, karena ini tadi per menjadi len. Lalu, harga mutlak dari u min 1 sama dengan C. Nah, sekarang u-nya ini dikembalikan lagi menjadi akar X, sehingga 2 len mutlak, nilai mutlak dari akar X min 1 plus C. Inilah jawabannya dari integral dx X min akar X. Selanjutnya, nah bentuk lain dari integran itu ada banyak. Selain yang tadi, itu ada A kuadrat min X kuadrat, atau A kuadrat plus X kuadrat, atau akar dari X kuadrat min A kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya ini, itu memiliki, jika diintegralkan memiliki nilai batasnya. Nah, untuk A kuadrat min X kuadrat itu sama dengan X-nya itu, diibaratkan X-nya adalah A sin T, di mana T itu batasnya dari min V per 2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan V per 2, dan seterusnya. Ini contoh soalnya. dx min akar, dx per akar 9x kuadrat sama dengan berapa? Karena di sini ada x kuadrat, maka x kuadratnya ini diibaratkan seperti yang tadi. Misalkan X sama dengan 3 tan T. Kan tadi ini berarti 9 plus X kuadrat. Lihat lagi di sini nih. 9 min X kuadrat berarti pakainya yang ini. 9 itu adalah A per 2, berarti A-nya itu sama dengan 3. Nah, jadi X-nya itu sama dengan 3 tan T, di mana T-nya itu ada batasnya adalah min V per 2 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan V per 2. Lalu, tan T itu sama dengan X per 3. Dari sini nih, tan T, X 3-nya dikeruas kiriin jadinya per. Jadi, dx sama dengan 3 sekant kuadrat T dt.
turunan dari tan T ini. Lalu, akar dari 9 plus X kuadrat sama dengan 3 sekan T. Sekan T sama dengan akar 9 X kuadrat per 3. Lalu dicari penyelesaian dari soal ini sama dengan 3. dx-nya itu tadi kan 3 sekan kuadrat T dt. Lalu 9 plus X kuadrat sama dengan 3 sekan T. Sama dengan, nah ini kan dibagi ini habis sekannya menjadi 1, jadinya integral sekan T dt. Integral dari sekan dt itu hasilnya adalah ln sekan T plus tan T plus C. Sama dengan ln harga mutlak dari akar 9x kuadrat plus X per 3. Ini dimasukin ya. Sekan T itu tadi adalah 9 plus X kuadrat per 3 dan tan T itu adalah X plus 3. Jadinya disatuin jadi seperti ini. Lalu, sama dengan ln, ini dibagikan semua, di hasil bagikan. Lalu 3-nya ini dikeluarkan, menjadi seperti ini. Jadi hasil akhirnya adalah ln akar 9 plus X kuadrat plus X plus K atau konstanta. Selanjutnya ada integration of rational function using partial fraction. Untuk integration of rational function, apa sih itu rational function? Rational function adalah definisi hasil bagi dari dua fungsi polinomial. Contohnya adalah fungsi f ini dan fungsi g ini merupakan contoh dari rational function yang tepat. Maksud yang tepat itu adalah bilangan pembilangnya itu lebih kecil dari bilangan penyebutnya. Lalu untuk fungsi h ini, dia termasuk rational function namun tidak tepat. Karena dia bisa dibagikan secara manual. Nah, untuk mengintegralkan semua ini, apakah semuanya bisa biasanya diintegralkannya itu menggunakan metode substitusi. Tapi apakah semuanya ini bisa diselesaikan dengan substitusi? Secara teori menjawab iya, tapi akan mempersulit atau memperumit jalan keluarnya. Terdapat metode yang lebih mudah, yaitu menggunakan partial fraction. Partial fraction decomposition itu merupakan metode dengan menjumlahkan pecahan seperti latihan aljabar biasa. Jadi dipecah-pecahin kan, misalnya dari yang sini ya. Dari yang sini itu dikembalikan menjadi nilai yang ini, itu disebut dengan partial fraction. Untuk contoh soalnya, 5x plus 3 per x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min 3x dx. Nah, kita menggunakan using partial fraction. Berarti kita perlu menyederhanakan nilai ini. Nah, menjadi x kali x plus 1 kali x min 3. Setelah itu, kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi, dipecah-pecahkan untuk x ini pembilangnya adalah a, x plus 1 pembilangnya b, x min 3 adalah pembilangnya c. Lalu kita kali silangkan. 5x plus 3 sama dengan a dikali x min 1 kali ini, b dikali ini sama ini, c itu dikali x kali x plus 1. Lalu setelah itu substitusikan nilai dari ini. Ini kan x1-nya sama dengan 0. Kalau ini x2-nya sama dengan min 1, ini x-nya sama dengan 3. Jadi, mendapatkan nilai seperti ini. Lalu substitusikan nilai ini ke dalam persamaan ini. Didapatkan 3 sama dengan a kali min 3, sehingga a-nya sama dengan min 1. b-nya sama dengan min setengah, dan c-nya sama dengan 3/2. Lalu substitusikan nilai semua ini
ke dalam sini. Jadi integral dari 5x plus 3 per x pangkat 2 min 2, per x pangkat 3, salah ya ini, maaf. 2x pangkat 2 min 3x dx sama dengan A, integral dari 1 per x, ini 1 per x, ditambah B, integral dari 1 per x plus 1 dx, ditambah C, integral dari 1 min x min 1 per x min 3 dx. Sehingga didapatkan, tadi kan A-nya itu minus 1, diganti minus 1. B-nya itu adalah minus setengah. Dan C-nya itu adalah 3. Ini maaf tidak kelihatan ya. Ya pokoknya nanti di bawahnya itu ketemu integral dari 1 per x itu sama dengan min ln dari x, lalu integral dari 1 per x plus 1 sama dengan min setengah ln harga mutlak dari x plus 1, dan yang ini plus 3 per 2 harga mutlak dari x min 3 plus C. Itulah hasil dari persamaan ini, integral dari persamaan ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Selamat sore.